Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang penyebaran informasi palsu. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Relena Putra Herianto. Perkenalkan, nama saya Sinta Wardani. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Sudrajat. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrisa. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fikri. Perkenalkan, nama saya Sodadi. Sekian, selamat menyaksikan. Hoax secara harfiah itu artinya berita bohong atau informasi palsu. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris yaitu hoax, yang berarti tipuan atau kebohongan yang sengaja dibuat. Biasanya hoax disajikan seolah-olah itu fakta, padahal nggak ada dasar kebenarannya sama sekali. Tujuannya bisa macam-macam, menipu, memanipulasi, atau bahkan cuma untuk membuat orang lain bingung. Sekarang kan lagi banyak berita yang beredar, tapi kebanyakan berita yang beredar itu berita hoax. Nah, menurut lu berita hoax itu kayak apa sih? Kalau menurut gue ya, berita hoax itu berita yang benar. Tapi dia tuh disampul atau dikemas kayak berita yang benar. Nah, orang-orang yang jual berita hoax itu, dia punya tujuan, entah itu mungkin opini publik, entah itu bikin ricuh. Oh, nah kalau dari yang gue dapet itu berita hoax juga nggak cuma tentang berita teks, ada juga tentang foto, video, ataupun meme. Apapun yang bisa bikin orang tertarik atau percaya itu bisa digunakan untuk menyebarin informasi palsu. Nah, kalau dari yang lo bilang foto dan video, apalagi zaman sekarang media sosial kencang, terus internet, nah itu pasti gampang banget menggiring opini publik dari ribuan orang atau bahkan jutaan orang. Nah, kalau yang BMKG, BMKG itu udah ngasih validasi kalau berita itu hoax. Sebenarnya megatrust itu fenomena alam, cuman kita nggak akan tahu kapan itu bakal terjadi. Nah, akibatnya banyak kepanikan meluas. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menyalahkan hal tertentu. Nah, dari berita hoax itu berdampak besar untuk orang banyak. Benar, hoax itu nggak cuma bikin kita jadi panik, tapi juga bisa merusak kepercayaan masyarakat buat nggak percaya lagi sama institusi resmi. Contohnya ke BMKG. Coba lu bayangin, kalau misalkan seseorang udah nggak percaya sama lembaga resmi, gimana cara mereka menghadapi bencana yang sebenarnya? Jadi gini Chan, hoax juga bisa menyebabkan pasca situasi bencana. Pasca bencana misalnya kayak menyebarkan informasi palsu soal bantuan atau lokasi aman, itu malah bikin orang-orang dalam bahaya. Nah, makanya itu penting banget buat kita buat lebih bijak dalam menyebarkan dan menerima informasi. Makanya kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan hoax atau berita yang belum jelas kebenarannya. Dinda, yuk kita bahas tentang cara mengenali hoax. Yuk. Nah, yang pertama tuh periksa sumbernya. Kayak media-media yang menguploadnya tuh terpercaya apa enggak. Bener banget, kita tuh jangan kemakan sama situs atau akun yang gak jelas. Kita perlu cek kredibilitas penulis dari berita yang kita temuin. Nah, yang kedua tuh cek tanggal dan waktu dipublikasikannya. Soalnya biasanya tuh berita-berita hoax, berita-berita hoax itu adalah berita-berita lama yang di-up kembali seakan-akan itu berita baru yang akan datang. Kita juga perlu cek di media besar atau situs resmi kalau informasi yang kita dapat itu dianggap di situ juga atau enggak, karena kalau enggak bisa jadi itu hoax. Nah, biasanya ini nih yang paling fatal, yang paling banyak memakan korban untuk percaya kepada hoax tersebut. Kayak berita-berita hoax tersebut tuh ada judulnya kan. Biasanya judulnya tuh sensasional, misalnya kayak terungkap 5 kota di Indonesia akan terendam banjir akibat fenomena megatrust yang akan terjadi 2024. Nah, yang kayak gitu tuh cuma clickbait sebenarnya, jadi berita palsu yang dilebih-lebihkan. Tips lainnya, kita juga bisa lihat foto atau video yang disertakan. Kadang-kadang media visualnya itu nggak relevan atau bahkan dipalsukan. Nah, makanya ya kalau baca berita tuh jangan lihat dari judulnya atau cuma baca paragraf awalnya aja. Pastikan kamu membacanya itu dari awal hingga akhir. Soalnya biasanya kalau hoax gitu bisa dikenali jika kamu membaca
artikel atau jurnal dari awal hingga akhir. Tips terakhir, kita juga bisa cek berita tersebut di situs pemeriksa fakta biar kita tahu kalau berita itu benar atau enggak sih. Banyak ya ternyata buat mengenali hoax itu. Jadi kalau lu semua udah pernah tahu itu berita hoax, apa yang bakal lu semua lakuin? Pertama, jangan langsung di-share, biarin informasi itu berhenti di kita. Kedua, kalau ada teman atau keluarga yang menyebarkan hoax, beritahu mereka dengan cara yang sopan. Kita nggak perlu marah-marah, cukup kita kasih fakta dan sumber terpercaya. Ketiga, kalau pengen berita itu hoax, segera laporkan ke platform media sosial atau situs-situs seperti Kominfo. Dengan langkah-langkah seperti ini, kita bisa mengeluarkan hoax di masyarakat. Penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat menyebabkan kerugian besar, mulai dari kepanikan hingga merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam bermedia sosial dengan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah terpengaruh oleh judul sensasional atau sumber yang tidak jelas. Dan pastikan untuk selalu mengutamakan fakta yang terpercaya agar tidak ikut menyebarkan kebohongan yang dapat merugikan banyak orang. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Subscribe. Sekian dari kami kelompok 4. Langsung percaya. Nah kalau BMKG kemarin tuh gue udah lihat BMKG itu udah ngasih validasi sebenarnya kalau berita itu hoax. Nah itu gue lupa lagi. Gue lupa teks gue. Coba. Kalau lu semua udah tahu itu berita hoax, apa yang bakal lu pada lakuin? Oh gitu. Jadi kalau lu semua udah pernah tahu itu berita hoax, apa yang bakal lu lakuin? Pertama, jangan langsung di-share. Kita nggak perlu marah-marah, cukup kita kasih fakta dan sumber terpercaya. Ketiga, itu enggak kredibel. Apa sih Itu ya apaan? Beda kalau makan hoax tuh kayak Re. Anjingnya banget kan apa sih? itu dikat semuanya masukin. Ini diulang selalu 20 kali G. Enggak mau sih. Makanya Ada link. Tuh kan lu jadi nanya jadi lupa kan. Kita dari sini tarik kemarin. Oh ini. Ya tadi gua tag ngasih selesai. Lu baru ngetik sekali ini ya? Terus kali ya. Baru sekali. Di berita hoax itu banyak kepanikan yang meluas. Kita nggak akan tahu kapan itu terjadi. Terus Lupa. Stop it. Get some help. misal kayak Megatrust kemarin kan. hoax juga bisa misalnya kayak apa namanya? Bentar. Betul Chan. Hoax bisa. Selamat menyaksikan. Bye bye. Jangan lupa